semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, tim produksi maupun pengisi acara sudah menerapkan dengan ketat selama produksi ini berlangsung, mulai dari menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya sudah tes swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Nah saudara, kita akan kembali nih membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu kanker serviks. Kanker serviks merupakan kanker yang tumbuh pada sel-sel leher rahim. Umumnya kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala ini baru muncul setelah kanker sudah menyebar dan masuk pada stadium lanjut. Sehingga kanker serviks ini merupakan kanker yang sangat mematikan bagi para perempuan. Nah, untuk itu seperti apa sih penanganan yang tepat untuk kanker serviks? Kita akan bahas dan kita akan gali lebih dalam lagi selama 30 menit ke depan dalam program Bincang Kita. Ya saudara, tentunya untuk membahas mengenai kesehatan, terutama kanker serviks, saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa hadir di studio pada hari ini dari CMI Bandung, yaitu ada Dr. Iranita. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Widi. Dan juga ada Dr. Haidar Zain. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita menarik sekali nih perbincangannya ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi saudara di rumah ataupun dimanapun Anda berada nih saudara. Tapi mungkin yang bisa kita bahas pertama kali untuk kanker serviks itu adalah penyebabnya dulu nih dok. Sebenarnya penyebab dari kanker serviks itu apa sih? Oke, kalau penyebab dari kanker serviks itu, yaitu yang pertama itu adalah virus Mbak. Ya, virus human papillomavirus namanya. Yang dimana virus ini membuat sel berubah, menjadi virusnya ini merubah gen gitu, gen di selnya itu. Jadi karena kanker itu adalah perubahan gen yang disebabkan oleh virus ini gitu ya Mbak ya. Nah, virus ini didapat dari mana nih gitu, banyak ya. Bisa salah satunya itu karena melakukan hubungan seksual yang tidak tanpa pengaman ya. Terus kemudian melakukan hubungan seksual di bawah usia 12 tahun gitu, atau di bawah umur ya? Ya, di bawah umur gitu ya. Itu bisa memicu pertumbuhan sel kanker gitu. Ya, seperti itu sih Mbak. Baik, kanker serviks ini kan bisa dikatakan ada di area reproduksi ya, sel atau di leher rahim begitu. Nah, apakah kalau sudah terkena kanker serviks, seorang perempuan atau wanita itu bisa hamil begitu? Kalau untuk hamil, apabila dilakukan prosedur operasi, biasanya tidak bisa karena itu diambil ya. Karena itu kan kalau ada kanker di leher rahim ataupun di rahim, berarti kan diambil kalau pakai operasi. Sedangkan kalau untuk pengobatan berdasarkan ibnusina, dia kan hanya memisahkan antara sel kanker dengan sel yang normal dan juga mengobati si virus ini. Tanpa ada pengangkatan begitu? Iya, tanpa pengangkatan, maka untuk hamil lagi bisa gitu. Masih bisa. Baik. Nah, kalau tadi kan sebelum hamil ya, melakukan pengangkatan sebelum hamil. Lalu bagaimana kalau ternyata baru diketahui ada kanker serviks kepada ibu hamil? Apakah masih bisa diatasi? Terus tahapannya seperti apa nih untuk penanganannya? Saya coba jawab berdasarkan yang ibnusina ya. Jadi pengobatan ibnusina. Sebenarnya kalau pasien kanker serviksnya ini baru tahu setelah dia hamil, sedang hamil berarti ya? Seperti itu, sebenarnya harus memilih satu antara mau meneruskan kehamilannya sampai melahirkan atau mau merelakan si janinnya itu kemudian mengobati si kanker serviksnya dulu, seperti itu. Jadi memang harus memilih, harus memilih. Menyehatkan dulu serviksnya atau mau baiknya begitu melahirkan dengan segala resiko yang ada seperti itu. Jadi memang diberikan pilihan. Dan ada tambahan lagi Mbak, kalau sebenarnya kalau misalkan dia itu hamil tapi ternyata dia ada kanker payudara di selain serviks, itu masih bisa gitu. Masih bisa diteruskan hamilnya. Kemudian kalau untuk yang serviks dan kanker di ginjal gitu, itu memang tidak bisa, harus memilih antara disembuhkan dulu atau tidak gitu. Jadi memang formulanya berbeda. Untuk formula yang mengobati kanker serviks dan juga di gagal ginjal, kemudian kanker ginjal, itu memang tidak bisa dilakukan sembari pasien hamil. Namun untuk misalkan pasien kanker payudara, kanker paru, dan yang lain-lain itu bisa.
Baik, yang seperti kita ketahui bahwa yang namanya kanker biasanya dilakukan penanganan kalau tidak kemoterapi adalah operasi, begitu. Tapi efek sampingnya juga pasti terasa berat juga nih untuk si pasien. Bisa digambarkan juga lebih detail lagi untuk efek samping yang mungkin bisa dirasakan seperti apa sih, Dok? Kalau mungkin dari kemoterapi dulu ya. Kalau dari kemoterapi itu seperti pada kanker yang lain. Jadi karena kemoterapi ini tidak bisa membedakan mana sel kanker, mana sel yang normal. Makanya si kemoterapi ini bisa mempengaruhi sel-sel yang normal. Contohnya yang justru sehat begitu ya. Sel-sel yang sehat. Misalkan seperti sel yang ada di rambut. Hasilnya menyebabkan rontok rambutnya. Kemudian sel-sel yang ada di kulit sehingga kulitnya kehitaman seperti itu. Ya, jadi ya sel normal ya diserang gimana sih gitu. Jadinya yang harusnya masih hidup dia malah mati gitu. Begitu dengan operasi ya, terjadi pengangkatan begitu ya. Kalau operasi pengangkatan ya, jadi tergantung seberapa luas dari pengangkatannya tersebut. Kalau misalkan sampai bagian rahim yang dalamnya itu terangkat, otomatis tempat untuk janin juga kan berkurang ya. Jadi ya susah untuk melahirkan lagi, untuk hamil gitu. Baik, tentunya ada metode selain kemoterapi dan juga operasi yang bisa ditawarkan oleh metode Ibnu Sina ini. Seperti apa? Kita akan bahas usai jeda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya masih di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ada Dr. Ira dan juga Dr. Haidar di sini. Kita akan kembali membahas mengenai penanganan kanker serviks. Ternyata ada tawaran lain ya dari metode selain kemoterapi dan juga operasi yang bisa dilakukan di CMI. Seperti apa sih, Dok, penanganannya? Kalau untuk penanganan kanker serviks di CMI ya, yang dimana karena kanker serviks ini kan disebabkan oleh virus, jadi yang pertama kali dilakukan adalah untuk menghilangkan si virusnya terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah dihilangkan si virus ini, lalu diperbaiki imun tubuh dulu ya, imunnya diperbaiki dan fungsi jantung. Kenapa kita memfokuskan untuk jantung, kan jantung yang memompa darah ya gitu kan. Nanti kalau lemah juga akan tidak bagus untuk penyembuhan si pasien ini gitu. Dan untuk penyembuhan pasien dengan kanker serviks ini memang berbeda dengan kanker-kanker yang lain, memang agak lama karena lebih lama dibandingkan kanker lain. Betul, agak lama karena kan memang untuk proses penyembuhan penghilangan dari si virus dulu ini kan membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan gitu ya. Kemudian setelah itu untuk memperbaiki jantung dulu. Nah, di perbaikan jantung ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian setelah itu akan perbaikan imun karena kan orang kanker itu pasti kan imunnya drop sekali gitu kan. Nah, setelah itu baru pemisahan antara sel normal dengan sel kanker gitu. Jadi butuh proses. Tapi sebelum untuk menuju ke formula Ibnu Sina ini harus sesuai dengan prosedur bahwa si pasien harus diperiksa dulu oleh dokter spesialis. Nah, harus ada diagnosa dan juga harus ada hasil lab yang mendukung gitu, Mbak. Dalam hal kanker serviks ini ya berarti spesialisnya obgyn seperti itu. Tahapannya seperti apa berarti? Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan mungkin ketika pasien tahu bahwa dirinya kanker serviks, lalu apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan dokter di CMI? Jadi biasanya kan pasien sudah didiagnosis terlebih dahulu. Ada hasil lab yang juga diberikan atau bagaimana? Betul. Jadi pertama harus didiagnosis dulu oleh dokter spesialis obgyn bahwa pasien ini menderita kanker serviks atau kanker rahim ya. Dan harus tahu dulu stadiumnya berapa? Betul, harus tahu stadiumnya berapa. Kemudian setelah itu dicek darahnya, kemudian seperti penanda tumor atau tumor marker seperti itu. Nah, setelah itu baru dari hasil diagnosis, kemudian hasil pemeriksaan, hasil penggalian riwayat atau anamnesis itu baru bisa dibuat formulanya oleh tim kami seperti itu. Tadi kan Dokter Ira juga bilang ada beberapa tahap dari pengobatan kanker serviks ini ya. Apakah berarti formulanya itu berarti akan berbeda-beda dari masing-masing tahapan, Dok? Ya, betul. Memang berbeda-beda. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita harus
luruhkan si virus dulu gitu. Jadi formulanya berbeda dulu nih gitu untuk si virus khusus aja nih. Dan kemudian yang kedua itu ya jantungnya diperbaiki, benar-benar harus diperbaiki. Misalkan ternyata karena kan virus nih kan di darah nih, pasti kan di jantung juga pasti ada perubahan-perubahan ya, perubahan fungsi. Nah makanya diperbaiki dulu gitu. Sebenarnya nggak cuman pada kanker serviks aja, semua jenis kanker ataupun penyakit yang lain memang jantung harus diperbaiki terlebih dahulu gitu. Karena kan yang memompa kan si jantung gitu. Kalau ternyata ada kesalahan atau fungsinya tidak baik kan juga akan mempengaruhi kesembuhan si pasien. Nah setelah itu baru imunnya dinaikkan oleh obatnya juga berbeda gitu, formulanya juga berbeda. Nah baru setelah imunnya membaik nih, dilihat dari keadaan umum si pasien membaik, baru diberikan obat untuk pemisah antara sel kanker dengan sel yang normal gitu. Dan ini membutuhkan waktu memang cukup lama. Kalau biasanya itu penderita kanker lain itu mungkin 6-8 bulan, mungkin itu agak lebih gitu. Karena kan kita butuh proses si virus ini berlipat-lipat ya, iya, untuk tahapnya. Cuma kalau virusnya masih ada dan tidak dihambat perkembangannya kan akan merusak lagi gitu loh Mbak. Baik, untuk efek sampingnya bagaimana nih dok? Nah sejauh ini sih kalau untuk efek samping dari pasien penderita kanker serviks dari berdasarkan data dari CMI ya yang sudah dari tahun 2008 untuk efek samping sih sangat minimal ya Mbak ya gitu. Misalkan sejauh ini ya kami kan berjalan berbarengan dengan ilmu konvensional kedokteran saat ini. Misalkan ternyata si pasien memang mengeluhkan nyeri gitu ya, untuk dokter akan memberikan resep obat nyeri gitu. Jadi tidak semerta-merta ya hanya pengobatan komplementer aja gitu. Tetap harus berbarengan. Tapi sejauh ini pasien ya bilangnya nyaman menggunakan obat ini seperti itu. Oke, jadi nyaman menggunakan formulasi dari metode Ibnu Sina ini. Nah, tadi kan juga dikatakan bahwa memang harus berbarengan ya teknik atau metode ini dengan medis yang memang sekarang berjalan. Katakanlah untuk kemoterapi, apakah bisa berbarengan atau mungkin harus berganti atau gimana nih untuk proses atau tahapannya ketika ingin combine dengan metode Ibnu Sina ini, dok? Jadi untuk pengobatan Ibnu Sina dengan pengobatan kemoterapi harus pilih salah satu. Jadi jika pasien memang lebih menghendaki untuk menggunakan pengobatan kemoterapi, ya jalani saja yang kemoterapinya. Sampai selesai? Ya, sampai selesai. Tapi kalau misalkan sudah tidak kuat nih kemoterapi, ingin berpindah begitu? Memilih pengobatan dengan formula Ibnu Sina, ya hanya dengan formula Ibnu Sina saja, tidak menggunakan kemoterapi. Namun kalau misalkan di saat menggunakan formula Ibnu Sina itu merasakan nyeri atau keluhan-keluhan lain, itu bisa menggunakan obat-obatan konvensional yang ada seperti itu. Jadi saling melengkapi begitu saling ya. Melengkapi. Tapi kalau misalnya operasi masih bisa berbarengan? Operasi masih bisa berbarengan, cuma sebaiknya dilakukan pengobatan dengan formula Ibnu Sina terlebih dahulu baru dioperasi. Jadi jangan kebalik. Oh begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya yang datang justru sudah operasi dulu, ternyata baru tahu, wah ada yang namanya metode Ibnu Sina ya? Bisa nggak seperti itu, dok? Bisa, kalau seperti itu bisa. Ada transisi yang harus ada jeda atau mungkin yang harus dilalui? Kalau operasi mah langsung nggak apa-apa. Langsung bisa. Oke. Karena sejauh ini juga pasien yang sudah melakukan operasi, nggak cuman operasi serviks aja ya Mbak ya, semuanya jenis operasi kayak jantung juga, untuk payudara dan lain-lain itu juga datang ke klinik CMI. Memang untuk pengobatannya tetap pada umumnya sama gitu, ya pengobatan berdasarkan dari jenis si pasien A, penyakitnya apa, diagnosisnya apa, dan tidak ada perbedaan. Hanya saja mungkin kalau memang sudah dilakukan operasi, contoh payudara atau kan sudah dilakukan pengambilan atau pengangkatan kan berarti kan estetikanya berbeda dan fungsinya juga sudah berbeda gitu. Alangkah baiknya jika dilakukan pengobatan dengan formula Ibnu Sina dulu, dipisahkan dulu nih selnya, baru diambil kalau memang ingin diambil seperti itu. Kecuali kalau sudah duluan itu yang dilakukan ya baru tahu misalnya metode Ibnu Sina, akhirnya baru ke CMI begitu. Iya betul. Oke, untuk tips kesehatan deh, untuk menjaga agar kita terhindar dari kanker serviks ini seperti apa, dok? Untuk tips kesehatan, karena kita tahu tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ira, penyebab dari kanker serviks ini adalah virus, yaitu human papilloma virus. Virus ini biasanya menyebar melalui hubungan seksual yang tidak aman ya. Jadi misalkan sering gonta-ganti pasangan, kemudian usianya kurang seperti itu. Nah itu sangat beresiko. Jadi sebisa mungkin menghindari hal tersebut.
karena itu resiko tinggi untuk masuk human papillomavirus. Selain itu ya tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi, olahraga, dan jaga kebersihan di daerah serviksnya tersebut. Seperti itu. Kalau tadi kan pencegahan, lalu bagaimana kalau kita sudah terkena kanker serviks? Itu kan biasanya juga pasien pasti bukan hanya fisiknya nih yang terkena imbas dari penyakit itu, tetapi juga psikisnya. Apakah juga ada metode yang memang harus dipraktikkan oleh pasien berdasarkan metode Ibnu Sina, Dok? Kalau untuk psikologisnya ya, yang intinya itu kalau di CMI ya itu mendukung, mensupport aja gitu, karena ya itu kalau obatnya dari formula Ibnu Sina ini tidak diimbangin dengan psikologis yang baik dan nutrisi yang baik, maka juga akan kurang efektif gitu. Karena kan kembali lagi di buku Ibnu Sina bahwa sujud syukur tafakur itu yang pertama gitu, harus ikhlas dan nerima gitu. Harus menerima kalau misalkan dia ada pendampingan juga nggak sih, Dok, biasanya kayak gitu? Untuk kami pasti mengedukasi keluarga ya. Jadi keluarga harus dikasih tahu untuk selalu mensupport. Kemudian jadi kalau misalkan pasien down, keluarga harus selalu mensupport. Nah, selain itu juga kami melakukan follow up kepada pasien. Jadi menanyakan bagaimana kondisinya, apakah ada keluhan, kemudian bagaimana perkembangannya, seperti itu. Baik, tentunya masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, dan tentunya saudara di rumah, dimanapun Anda berada nih, semakin ingin tahu metode Ibnu Sina itu seperti apa sih yang dipraktekkan di CMI Bandung. Kita akan ulik usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bersama kami dalam bincang kita, dan sesuai janji saya tadi bahwa untuk menggali lebih dalam mengenai informasi metode Ibnu Sina yang diterapkan di CMI Bandung, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien.
Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnusina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnusina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnusina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya merasa sangat nyaman sekali berobat ke klinik CMI ini. Alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah sehat dari penyakit kanker ini. Terima kasih untuk semua tim medis dari klinik CMI. Saya yakin formula Ibnusina yang dimiliki klinik CMI ini bisa memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia medis saat ini. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu
perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, tentunya tayangan tadi sudah menggali lebih dalam dan Anda jadi lebih kenal dengan metode Ibnusina yang diterapkan di CMI Bandung. Sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mungkin ini juga harus ada yang ditenangkan begitu, Dok, ya. Biasanya kalau ada orang yang sudah divonis Anda kanker serviks itu kan panik begitu. Bagaimana caranya agar kita tidak panik dan tahapan-tahapan apa yang harus kita lalui ketika kita tahu bahwa kita terkena kanker serviks, Dok? Jadi sebaiknya untuk wanita-wanita usia produktif ya, usia kemudian yang sudah melakukan hubungan seksual, sebaiknya rutin melakukan yang namanya pap smear. Oke, jadi ada pencegahan yang harus dilakukan. Ada pencegahan itu namanya screening. Jadi untuk mengetahui apakah ada risiko tinggi untuk terbentuknya si kanker serviks. Karena kalau lebih cepat diketahui, pengobatannya juga lebih cepat ya. Kemudian pengobatan lebih cepat, sembuh lebih cepat. Jadi tidak sampai ke stadium yang lanjut seperti itu. Baik, jadi kita harus kenali dulu gejalanya seperti apa. Kalau misalnya ternyata memang, sepertinya saya ada beresiko nih, ada resiko ini, langsung screening, begitu ya, jadi Dok? nggak mesti ada gejala baru periksa, tapi kalau misalkan udah beresiko, jadi udah usia produktif, kemudian udah melakukan hubungan seksual, sebaiknya rutin melakukan pap smear. Baik. Informasi kita pada hari ini lengkap sudah ya, Dok, ya. Terima kasih banyak. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Widi Dunanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak.